Ketika kamu menulis cerpen, bagaimana caramu menceritakan seseorang yang sedang bosan menunggu? Apakah seperti ini? Sudah 1 jam lebih ia menunggu sendirian. Ia mulai merasa lelah dan bosan. Atau seperti ini. Ia menggoyangkan kakinya tanpa irama, semakin lama semakin cepat. Beberapa kali ia menengok jam di ponselnya dan membuka WhatsApp, tapi pesan baru dari orang yang ia tunggu belum muncul juga. Atau malah begini. Ia mengumpat dalam hati. Kalau bukan karena sahabatnya itu, ia tak mau membuang-buang waktu. Entah sudah berapa banyak enmek putih yang melewatinya begitu saja. Menulis cerpen atau karya fiksi memerlukan keterampilan memilih kata yang bermakna kuat dan lebih ekspresif secara emosi. Oleh karena itu, kita harus mempelajari kaidah kebahasaan cerpen. Mari kita belajar memilih kata agar cerpen yang kita tulis lebih menarik untuk dibaca. Tonton video ini sampai habis ya. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata benda khusus, yaitu pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Elsa memotong kentang, wortel, dan buncis dengan sumringah. Kali ini sop ayam untuk ibu tidak boleh gagal. Daripada menggunakan kata sayuran dan masakan, penulis memilih menggunakan kata khusus kentang, wortel, buncis, dan sop ayam. Kaidah kebahasaan cerpen yang kedua adalah uraian deskriptif, yaitu deskripsi rinci yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Elsa mengintip dari balik jendela dapur dengan perasaan cemas. Apakah sop buatannya enak? Apalagi ketika ibu mulai menyendok dan menuang ke mangkuk. Bagaimana kalau tadi ia terlalu banyak memasukkan garam? Perlahan-lahan ibu mencicipi kuahnya. Sepertinya tidak mengecewakan. Ibu tersenyum tipis dan menyeruput sekali lagi. Dalam kutipan cerpen tersebut, penulis mendeskripsikan secara rinci apa yang dirasakan dan dilihat oleh tokoh Elsa. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah majas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas adalah bahasa kias atau kiasan, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Sebenarnya ada banyak sekali jenis majas. Namun pada materi cerpen kali ini, mari kita bahas beberapa majas yang paling sering digunakan oleh penulis dalam cerpen mereka. Yang pertama adalah majas simile, yaitu majas perbandingan yang ditandai dengan pembanding sebagai, bak, ibarat, laksana, dan sebagainya. Misalnya ketika penulis ingin menunjukkan bahwa Elsa dan ibunya sangat berbeda, ia menuliskan, Elsa dan ibunya ibarat langit dan bumi. Berikutnya adalah majas metafora, yaitu majas perbandingan tanpa kata pembanding, biasanya berbentuk ungkapan atau frase idiomatik. Misalnya ketika penulis ingin menunjukkan bahwa Pandu adalah anak kesayangan ibu, ia menuliskan, Elsa selalu bertanya-tanya, kenapa harus Pandu yang menjadi anak emas ibunya? Selanjutnya adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menghidupkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Misalnya ketika penulis ingin menghidupkan dapur. Selama ini, dapur adalah musuh bebuyutan Elsa. Berikutnya adalah majas hiperbola atau gaya bahasa berlebihan.
Misalnya ketika penulis ingin menunjukkan perasaan Elsa yang sangat bahagia, ia menuliskan, hatinya berbunga-bunga ketika ibu memujinya untuk pertama kali. Dan ada juga majas eufemisme, yaitu gaya bahasa memperhalus ucapan. Misalnya ketika penulis menunjukkan bahwa Elsa sebenarnya memang pemalas. Elsa sebenarnya bukan pemalas, ia hanya kurang bersemangat saja. Agar lebih terampil memilih bahasa yang menarik, kamu harus menambah kosakata dengan memperbanyak membaca atau mendengarkan cerpen. Nantikan pembacaan cerpen di video berikutnya agar kamu bisa menganalisis unsur-unsur dan menelaah kaidah kebahasaan cerpen. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik suka jika kalian menyukai video ini. Bagikan video ini agar bisa belajar bersama teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan materi bahasa Indonesia lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.